Eee, jadi salah satu sebab itu, Iya. lain disuruh lain dikalang ini adalah, tutulian. Nah, Iya. eee, tutulian nih ngarannya tutulian kan sama kayak gegeringan, Iya. maksudnya kada bujuran, maksud kada bujuran tuh kayak ini, kada parah. Nah, namanya gegeringan tuh ya kada garing bujur lah, ada yang, eee, parah benar ada, Iya. yang garing sedikit aja. Tutulian sama tuh sebujurannya. Lain berarti tuli kalimatnya Bang. Lain. Heeh. Nah, itu batu pulang kalaunya dalam apa nih? Disabilitas lah. Mhm. Nah, tuli itu kan tunarungu gitu. Nah, itu kan ada ilmunya tersendiri mengenai tunarungu tuh dan apa nih komunikasinya itu kan dengan bahasa isyarat tunarungu itu. Nah, tunarungu juga yang dasar bujur tunarungu lah. Lain tutulian dasar bujur tunarungu itu tuh ada levelnya juga itu. Ada yang parah benar, ada yang sedikit aja. Iya. Jadi waktu itu pernah ulun karena pas ada tugas penelitian kan ke sekolahan tunarungu itu apa ngarannya nih gurunya nih ulun tahu nih guru agamanya. Julun pian nih ada juga belajar tentang bahasa isyarat dan macam-macam. Aku kan udah belajar aja sih Den. Kayak capek pian pas di sini pang aku belajar aja sih Den. Pas diminta di sekolahan situ kata di sini mau belajar kayak apa Jun pian maajar di sini Den. Maajar nih kayak biasa aja sih Den. Karena ada tingkat maksudnya kada yang jangan dikira kada mendengar sama sekali kada. Jadi macam-macam orangnya tuh. Maksudnya ya, dasar tunarungu kayak itu tapi levelnya itu macam-macam. Nah bilanya yang ada tapi parah atau sedang aja kayak itu kau aja jar kita bepandir benyaring lambat nyaring lambat sambil tangan juga kayak itu. Cuma yang jelas amun dari sisi suara nyaring lambat mari anak lambat kayak itu modelnya. Nah itu kau aja jar. Nggih. Nah kau aja. Nah orang tutulian itu kayak itu juga berarti lambat aja. Nah cuma kan tadi yang ada nyaman tadi menyaring lawan orang tua. Iya, kalau tersinggung Nah cuma kayak ini pang juga kayaknya lawan siapapun kita lah. Kadang belinya kita hanya bepandir lawan orang, bahanu belum nyambung lagi. Misalnya kayak ini, kita yang jalan jauh masuk ke rumah, masih belum nyambung lagi secara bepandir. Karena sudah lawas pinano hanya pin nyambung. Iya. Di mana aja bang biasanya kayak tuh hanya tetamu kawan atau apa banyak pas pemeran bertamu masih berkisan apa nih cocok kamu sudah rame bepandiran nyaman aja lagi dah. Nah orang yang kata mendengar tadi satu pindah tutulian mungkin pas pertama tuh kayak apa mas kayak itu tapi belinya sudah lawas bepandir sudah pindah rasok dah. Nyambung. Nah kau aja lagi dah ya kayak ibarat di awal-awal tuh intonasi tinggi pas sudah di pertengahan tuh kau aja turun kayak itu kada terlalu ngalih. Ya tadi disesuaikan aja jangan terlalu lajo pandirnya nyaringnya tuh bukan berarti buku ciak lah. Bukan berarti buku ciak kayak apa gitu jar lawan orang tua disesuaikan aja bang Sidin kayak apa Sidin kan pas kada alat kebetulan Sidin masih kada memakai alat mendengar atau kada kawa kan kada kawa menukar juga ya belambat aja Sidin mau pandar belambat aja lawan Sidin mau pandar lambat aja kau kira-kira itu kau kau aja bang yang untuk yang itu kayak itu Nah, bilangnya yang dasar bujur penyakit tadi, nah itu lain pulang kan kisahnya. Iya. Paksa berusaha lebih keras bang gitu nah cuma yang jelas lain disuruh lain dikalang ini salah satu sebabnya tadi yang bina tutulian nah itu ya. Dan ini kan fakta di lapangan sebujurannya. Tinggal kita bisa-bisa aja apa nih mengkomunikasikan maksudnya ketika anak menyampaikan pesan tuh lawan sidin supaya kada tersalah itu belum lagi yang fenomena ini nih kekanakan nih karenanya keasikan yang lain jadi kan misalnya di rumah Iya. mau udah HP pikirannya tuh kada di rumah. Iya. Nah misalnya main HP-nya apa ngarannya nih Mobile Legend ini pikirannya di dalam Mobile Legend gitu. Cara kan bermain itulah. Iya jadi pas disuruh enak tuh karangan bang uyah jar bisa tukaran senjata kan malah nukar gazan Mobile Legend. Kadang tuh emang kayak itu sih Pak. Apa anak sekarang tuh katanya kecanduan handphone nih lah. Jadi kalau tahu lagi kondisi lingkungannya itu kayak apa.
Jadi Iya. apa itu Pak? Lihat ya kan sudah. Nah, ini nah kayak itu tadi Bang. Nah, ini masuk tuh lain suruh lain di kalang juga. Hmm. Dua hal. Pertama apa ngarannya nih? Lingkungan apa? Dunia nyatanya nya malah Hmm. kurang bahasa ini kadang Hmm. dunia mayanya masalah malah masalah malah aktif. Nah, ini sama juga lawan di media sosial kayak itu Ya. juga. Banyak yang media sosial nih pindah aktif benar macam-macam. Apakah komentarnya? Pas tamalan orangnya pindah pendiam aja. Ya. Nah, itu sama mirip-mirip lawan ada peribahasa yang semalam di apa ngarannya nih? Di rumah kayak macan, di luar kayak acan. Di dunia maya kayak macan, pas di dunia nyata kayak acan. Nah, Iya. salah satunya sebabnya ya tadi apa ngarannya nih fokusnya kalahin. Lalu lainnya satunya ini macam-macam. Nah, ini salah satu sebabnya juga. Jadi banyak sebab-sebabnya tadi. Tapi peribahasa ini adalah peribahasa tentang menggambarkan fakta. Jadi fakta sindiran. Nah, kayak itu juga. Fakta sindiran. Kan peribahasa itu macam-macam anunya bentuknya. Tujuan peribahasa itu untuk apa? Ada yang bentuknya pujian. Kayak makin tua makin berminyak itu pujian. Kayak belum ada yang minyak Pak. Makin tua makin berminyak tuh kan kayak ini peribahasa geus nyiur seujurannya. Heeh. Jadi nyiur itu makin tua bilanya di proses kayak tuh. Nya minyaknya berbanyak. Nah, amunnya nyiur anum tuh kan banyunya kan yang di AC. Amun yang nyiur tuha tuh minyaknya tuh Iya. makin banyak kan minyak kelapa kata nah. Nah, bilanya yang nyiur tuha tuh banyak. Ini pujian gasan orang nan tuha makin tuha makin banyak tuh ibaratnya makin bijaksana, ilmunya tak banyak, pengalamannya tak banyak. Nah, itu jadi makin tuha makin banyak. Jadi peribahasa ini ketika disampaikan ini mengandung pujian. Nah, mengandung pujian gitu nah. Dengan peribahasa minyak itu. Ya minyak nyiur lah tadi, minyak kelapa. Kalau yang ini lah yang disuruh di kalang ini bentuknya sebenarnya sindiran, fakta sindiran. Nah, itu kenyataannya ketika hendak bertakun jawabannya lain. Ketika meminta sesuatu yang dipenuhi lain beda. Tuh orang baju lah, tuh orang nasi lain kayak itu nah. Yang hendaknya bajunya mahal kan nasi murah. Bisa juga. Tinggi. Kenapa jadi maka kawan minta nukar nang ori kenapa nang kawe Heeh. ya kayak itu nah. Apa ngarannya nih lainnya menurang kan apa ngarannya nih yang hendak kawe ditukarkan Iya. ori sama jual bang kebanyakan duitnya nah ditukar cukup bisa juga. Nah, kan itu maksudnya yang lain sindiran juga. Iya. Bisa juga nih gasan mah pakai ada yang sindiran karena harus ditegur kayak itu nah. Tegur apalagi kan kita yang wah ini nih karena kawa salah sambat lah kayak itu. Betul. Bisa apa ngarannya nih kekerasan verbal ada istilahnya wah ini. Nah, sindiran nih sindiran yang ini itu bisa memperhalus teguran. Nah, lain suruh di kalang ya. Misalnya bilanya lawan kekawanan, nah ini bentuk mahapak ya bener ya. Pas kawanan lagi apakah ini lagi pikiran kemana kah? Jadi bila yang takutnya luput terus jawabannya. Nah, lain suruh di kalang ini disambat gas. Tapi wah ini Pak Ai. Karena kalau juga itu menyambat dulu karena kamu ini karena kan ngerti apa Iya. kalau paling karena disambatnya kayak ini. Ikan tuh ada tertulian banget kan nyambung kan dari nah paling mau main gitu-nya. Iya. Nah, makanya peribahasa kayak ini kan harus kita perkenalkan ke generasi muda lah kayak itu nah. Jadi kayak ini misalnya lah kayaknya nih. Jadi sesarik apapun kita itu ke generasi yang wah ini harus pakai peribahasa. Jadi ada dua hal tuh ketika itu dilakukan gitu nah. Karena kan nih karena siswa misalnya disuruh gawe PR. Gawe PR lah ini tugas yang ini nah. Sakanya lain digawinya. Nah, bilanya menyariki langsung mungkinnya bisa apa ngarannya nih kena mental bahasa ini atau pengaruhnya merajo. Nah, tapi bilanya disariki pakai peribahasanya kayak apa nih Pak Jan?
Nah, hanya dijelaskan pulang itu. Dijelaskan, jadinya ada dua dapat. Satu, ini ditegur itu kena, lalu yang kedua tahu peribahasa. Jadi cara menegurnya tuh ada seninya kayak itu. Nah, ada seninya. Ada masalah Bang, kada langsung dipahami. Paling kadanya apa nih Jar maksudnya? Paling kada kayak itu. Jadinya kada langsung kayak merasa disareki kayak itu nah. Kalau orang bahari itu kan karena sudah paham, ini jadi langsung kau kena. Ini walaupun kada langsung kena, kada apa-apa, kada masalah. Ya tadi pesan pesan menagurnya sampai, lalu yang kedua memperkenalkan peribahasa. Karena bilanya kada dirawat, dijaga, bisanya kada tahu lagi dah. Yang peribahasa kita macam-macam yang mana-mana kayak itu nah. Bilanya kada dijaga di harago, bisa segelintir orang aja, sebagian aja bisa menikmati peribahasa-peribahasa itu. Sayang benar kan warisan kita tuh hilang begitu saja kan, gara-gara misalnya wah ini sudah dunia global kan. Oke. Angkat dulu Pak. Nggih. Assalamualaikum, sampai suka dengan bagaimana? Enggi silahkan Kang Tufsin. Iya. Ya. Ya, ya, ya. 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 Bahasa. Heeh. Ya. Nah, iya, ya. Iya. Iya. Nggih. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalang Kalang nih juga di apa nih di Kampung Minto Ulun tuh kan di daerah Ambai. Jadi Ambai itu kampung yang tuh yang ada hadangannya tuh nah. Nggih. Jadi bilangnya kita dari Danau Panggang Bakalotok tuh. Jadi jalan daratnya belum ada lagi. Mulai Danau Panggang tuh Bakalotok kira-kira 2 jaman, kalau 2 jam lah sampai ke Kampung Minto Ulun tuh ngarannya Ambai. Ambai itu para lawan kampung paminggir. Jadi di itu tuh kampung sungai. Jadi orang kemana-mana Bakalotok. Nah, kemana-mana Bakalotok, dan binatang atau investasi haraguan itu hadangan. Nah, di situ hadangannya nang bisa berkunjung. Oh, yang sama kunjung apa yang damun teh itu apa? Iya, nah, Yang di nggih. TV-TV, Iya, TV nggih. orang. Kabupatennya kan Hulu Sungai Utara kalau. Nah, itu anunya. Jadi sepanjangan jalan tuh jadi ada Bararawa, ada Sapala, ngaran kampungnya tuh yang pinggir sungai tadi. Jadi kemana-mana ada Bakalotok pang, kapal kayak tuh. Nah, kurungan hadangan tuh, namun ayam kan kurungan, Iya. kurungan ayam. Namunnya hadangan tuh kalang, anunya tuh gesan mandak hadangannya tadi. Kalang yang lain. Kalang kakalang. Jadi bilanya sore itu hadangannya tadi harus ke kalang tuh. Di kalang tuh guringan istilahnya.
kalang hadangan di situ. Tapi hadangan itu dasar di apa namanya sungai itu apa atau kayak apa Pak? Jadi bilanya yang di situ karena yang di sungai bisa kunyung. Nah, Hmm. jadi ada yang hadangan di daerah Pelehari kada bisa kunyung Hmm. karena ada banyunya. Oh karena memang harus terbiasa di sungai kalau Iya, ada banyunya. inggih. Oh ulun kira dasar apa namanya dasar hadangan yang emang di sungai. Kayak tuh cuma memang apa ngarannya nih eh amunnya yang di situ Bang lah. Jadi dasar menikmati bener Bang lawan sungai itu. Iya. Dasar menikmati bener makanya kan ada peribahasa juga lawan yang itu kayak nah. Seikung hadangan bakuang samunyaan karena licaknya. Mm-mm. Nah, itu kan ada hubungannya lawan hadangan apa nih? Ba bagalut di licak, di lumpur. Nah, itu Tapi kalau hadangan tuh Pak, inya tuh memang dasar kayak itik tuh kayak bimbay ya. Bimbay belataan gitu nah, berjurut. eh kada kayak itu bener pangan itik itu kan rata lah. Heeh. Nanya kada kayak itu bener aja kada. Yang punya kumpulannya. Tapi kumpulannya Nah, lawan apa ngarannya nih? Nyalain binatang agresif pada hadangan ini santai aja. Walaupun awaknya ganal, Iya. gitu. Kadanya santai aja kan. Kada yang ditakutani bahaya untuk ada santai aja kan. Tapi kan ada juga yang ini apa pas udah sanja tuh pasti pas naik sorangan kan tuh di kiau dulu ya. Amunnya di situ udah bertanda bang. Nya pertamanya bulik sorangan. Ah. Lalu yang kedua di situ tuh sudah bertanda. Jadi hadangan kampung ini tandanya ini. Jadi orang nyaman juga membeli kan. Di telinga ditandai dah. Oh, nanti telinganya. Nah, Astaga. ya, itu yang kalang kata nah. Itu yang lain makna kalang mahalangi itu lain. Iya, Jadi ini iya. kalangnya yang kurungan tadi. Nah itu jadi bahasa-bahasa kayak ini. Memang lah bilanya peribahasa ini kada apa ya kada disampaikan, kada diingetekan gitu nah. Orang pertama kada paham. Bahtu orang cara memakainya kada tahu. Iya. Nah kan bahasa tuh kan kayak itu. Kenapa jadi kita bisa bahasa Banjar karena kita mendengar bahasa itu dawan kita memakai. Nah, kan ada juga orang yang paham bahasa Banjar, cumanya kada bisa membahasakan. Nah, kayak itu. Peribahasa ini keterampilannya itu pertama paham, bahwa itu ketika ada momennya bisa tuh maandaknya di mana yang cocok. Amun orang bakal lahi berperibahasa jadi amun salah peribahasa jadi lucu timbul. Iya bener banget. Si bakal ini gara-gara kawannya salah tugas. Iya. Ini peribahasanya kan ikam nih jar lain disuruh lain dikalang. Nus itu menyahut. Lain dibagi tugas lain yang digawe ya. Sarik lo soalnya yang menyahut ini kan anak juga peribahasa kayak itu nah karena kan diterima. Apa ikam jar? Apa ngarannya nih? Di rumah kayak macan, di luar kayak acan. Lalu sambatannya gimana? Udah lain kayak itu nah. Maksudnya tuh peribahasa itu memakai peribahasa tuh keterampilan tersendiri kayak itu nah. Nah, bilanya yang memang jiwa seninya tinggi kayak para penelpon kita tadi yang luar biasa sih Din. Yakin sih Din udah puluhan tahun dah mempati perempat. Jiwa seninya sudah tinggi itu peribahasa tuh kayak jadi sehari-hari dah itu nah. Jadi kayak nyaman menyambatnya ibarat sekali bepander tuh bisa 10 peribahasa atau keluar kawa atau karena sensitivitas tadi. Nah, kakak-kakak kita ini sensitivitas yang bahasa Banjar apalagi peribahasa. Nah, itu sudah berkurang. Nah, itu yang harus ini harus diperjuangkan lah. Jadi kan sekedar dilestarikan dijaga event-event tertentu ada memang harus diperjuangkan kayak itu nah. Harus diperjuangkan ya memang kita perlu bahasa asing wah ini dengan dunia wah ini gitu nah. Cuma bahasa yang itu tadi bahasa daerah itu jangan sampai dilupakan gitu nah. Karena ada hal-hal yang apa nih bahasa daerah itu yang bisa menggawinya gitu nah. Yang kadang-kadang digawi pakai bahasa asing gitu. Contoh misalnya pengajian pakai bahasa asing pakai bahasa Arab wara kayak itu siapa yang paham. Nah kadang kan maksudnya ada hal yang harus diperjuangkan dan termasuk peribahasa ini gitu. Jadi lain disuruh lain dikalang ini peribahasa sindiran fakta tadi yang bukan hanya sekedar peribahasa ini tapi
ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu selalu mempelajari peribahasa ini. Dan peribahasanya ini berhubungan lawan yang lain gitu nah. Berhubungan lawan peribahasa lain, lawan peribahasa ini juga menggambarkan daerah kita. Nah, disurung itu kan ini kan kata pasif nih, Iya. disurung itu nah. Cuma penggunaannya kita macam-macam kata-kata disurung ini. Disurung tuh menyurungi, surungiakan. Surungiakan itu surungakan itu wadah Kan itu. jadinya. Kayak itu. Bisa juga kan maknanya macam-macam. Nah, itu kan keindahan apa nih? Keindahan bahasa kita kayak itu. Membuat peribahasa bahasa Banjar membuat itu kan bahasa Indonesia. Ya. Nah, bahasa Banjar membuat juga kayak itu. Tapi maknanya lain. Membuat bahasa Indonesia tuh membikin, mengulah. Nah, misalnya membuat sebuah penemuan, membuat sebuah rumah yang bagus. Bahasa Banjar membuat tuh yang memasukkan. Oh. Nah, kan ingat Sama mau ulah apa? Membuat sama lah. apa? Mau ulah sama membuat tadi. Mau olah. Bahasa Indonesia membuat itu mengulah, membikin. Itu bahasa Indonesia. Membuat rumah. Nah, ya, maksudnya membuat rumah tuh membikin rumah. Bahasa Banjarnya? Nah, kalau bahasa Banjarnya membuat itu artinya memasukkan. Sudahlah anu Jar, wadah dibuat dalam kulkas. Ih, sudah tadi ulun membuat wadahnya dalam kulkas Jar. Nah, membuat itu ya memasukkan. Iya. Nah, kan ingat membuat anu nah Jar, kan ingat membuat iwak nah ka rinjing tadi nah Jar. Aduh, kan ingat. Nah, itu anunya ada seni dalam berbahasa tuh. Nah, peribahasa ini adalah bagian dari bahasa kita, keindahan bahasa kita, dan itu harus dijaga kan. Nah, itu benar ya. Sehingga balik Pak sudah apa? Kesimpulan kan ya? Iya. Nah, jadi kesimpulannya lain disurung lain dikalang ini adalah peribahasa sindiran untuk kejadian nyata, kejadian fakta gitu, atau peristiwa yang sedang terjadi. Sebabnya tadi kan macam-macam. Bisa karena kada paham bujur kayak itu, atau kada tapi mendengar gitu, atau memang apa ngarannya nih indah menjawab bujur karena faktor lain gitu. Entah faktor takutan, ada faktor yang disembunyikan atau apa-apa. Nah, paling kali itu sebab-sebabnya kan. Atau tadi kada tapi mendengar bisa juga. Nah, kalau cara menyelesaikannya, cara menyesuaikannya ini tadi tergantung sebab-sebabnya tadi. Tergantung sebab-sebabnya. Bilanya yang sebabnya tadi kada tapi paham, berarti lebih banyak menjelaskan atau lebih terperinci, lebih detail menjelaskannya. Iya, atau misalnya memesan apakah kayak itu nah. Memesan nasi goreng, tak keluar mie goreng. Nah, berarti bilanya Dudi ke sana, jelaskan bujur-bujur kayak itu ya. Ya kada yang masalah tuh ada. Lawan peribahasannya harus terus kita apa nih? Lestariakan, padahakan kayak itu lawan orang supaya tetap terjaga, peribahasanya terjaga, bahasa kita tetap dijaga juga kan. Itu aja Pak. Ini pasti saya bujur Pak, banyak anak-anak milenial yang nggak tahu peribahasa Banjar itu kayak apa. Nah, lain memang ini ketujuh baca cari lah kayak di internet, ketujuh mencari peribahasa Banjar atau ketujuh mendengar radio. Kalau misalkan karena tapi tahu lalu ya itu Bang, kayak ulun nih karena tahu juga. Hanya jangan ada di sini karena tahu lu peribahasa Banjar yang rancak dibawakan. Iya. Akhirnya terima kasihnya Pak Lan, rela. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Mudah-mudahan kita bertemu pulang dengan topik-topik lainnya. Selanjutnya topik apa lagi Pak? Madengi dulu nah. Madengi ilham. Karena diabari yang cocok. Oke, pendengar terima kasih banyak tadi sudah menonton kita di sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu aja mungkin dari Rizky mau sekalian pamit ya, karena setelah ini bakalan ada Helga dan juga Eli melakukan kesepakatan. Kalau gitu Rizky sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.